Halo sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan tambang yang di-request oleh teman-teman kita yang dulunya dikenal memiliki hutang yang gede banget, tapi setelah adanya aksi koperasi reissue yang diikuti oleh Salim Group yang nilainya bisa sampai 20 triliun, akhirnya mereka bisa melunasi hutang mereka dan bisa dibilang keuangan mereka sudah jauh lebih sehat. Jadi kenapa sih Salim Group sampai mengeluarkan uang triliunan untuk membeli perusahaan yang satu ini? Nanti kita akan lihat sama-sama. Sektornya sih udah pasti pertambangan. Mereka ini merupakan salah satu eksportir batubara terbesar di Indonesia, karena mereka juga memiliki anak perusahaan KPC yang merupakan produsen batubara terbesar di Indonesia. Apalagi di tahun 2021-2022 harga batubara naik banget, jadi mereka pastinya mendapatkan cuan yang sangat gede. Cuman karena musim batubara sekarang udah lagi turun, apakah Salim Group ini mengambil keputusan yang salah? Kita akan lihat sama-sama ya. Pastinya enggak dong ya, karena perusahaan sebesar Salim Group melakukan kesalahan itu fatal banget. Jadi langsung kita bahas perusahaan ini, Bumi Resource Tbk dengan kode emiten BUMI atau kita panggil aja Bumi. Dari beritanya terlebih dahulu kita lihat di sini sih kebanyakan tentang bagaimanakah mereka sudah memiliki keuangan yang lebih sehat. Hutang Bumi resmi lunas, cetak laba bersih 13 juta dolar di 2022 dan lain-lain. Jadi aman-aman aja. Jadi langsung kita kenalan sejarah daripada Bumi ini dulu. Dimulai dari tahun 73, lama banget. Jadi awalnya mereka bergerak di bidang industri perhotelan dan pariwisata. Mirip-mirip dengan SMMTC yang awalnya mereka bergerak di bidang perhotelan dan juga makanan. Tapi setelah itu mereka masuk ke batubara. Memang sektor batubara itu sangat menggoda sampai mereka mau masuk ke sana. Tahun 90 mereka melakukan IPO. Tahun 97 mereka diakuisisi oleh Bakri Capital Indonesia yang diambil alih 58,15% saham perseroan. Selanjutnya kita akan lihat pada tahun 98 melalui rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 31 Agustus mereka memutuskan bergerak di bidang minyak, gas alam dan pertambangannya. Ini setelah diakuisisi oleh Bakri. Setahun setelahnya pada tahun 2000 mereka mengakuisisi saham Garo Oil sebesar 97,5%. Dan bukan hanya itu teman-teman, pada tahun 2001 ya mereka mengakuisisi 80% saham PT Arumi Indonesia, produsen batubara terbesar keempat di Indonesia. Lalu pada tahun 2003 mereka mengakuisisi 100% saham Kaltim Prima Coal, produsen batubara terbesar di Indonesia, setelah mengakuisisi Sangatta Holdings dan juga Kalimantan Coal juga. Lalu pada tahun 2004 mereka mengakuisisi 19% saham Armin sehingga meningkatkan kepemilikannya yang sebelumnya cuma sekitar 80%, sekarang udah hampir 100%. Lalu pada tahun 2005 mereka berhasil menyelesaikan seluruh proses divestasi saham KPC sebagaimana disyaratkan dalam pasal 26 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Setelah selesainya proses divestasi tersebut, maka kepemilikan saham KPC menjadi sebagai berikut, di mana SHR dan KCL yang merupakan unit usaha perseroan masing-masing 24,5% dan 13,6% dimiliki secara langsung oleh perseroan, serta 32,4% dimiliki oleh PT Sitrade Coal yang merupakan unit usaha perseroan. Ya, anak-anak cucu-cucunya perusahaan Bumi ini. Lalu pada tahun 2006 mereka melakukan pembelian kembali saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari total saham yang dikeluarkan, buyback. Lalu 2007 30% kepemilikan Bumi di Armin dan KPC dijual kepada Tata Power India. Pada bulan Juni dan Oktober diterbitkan 2 obligasi konversi senilai total 450 juta US dollar, di mana mengalami kelebihan permintaan 3-4 kali lipat. 2008 melalui proses yang panjang akhirnya mereka memiliki Hera Resource dari Australia dengan nilai 552 juta AUD ya, Australian dollar. Operasi tambang seng, timah dan emas ini berlokasi di Sumatera Utara. Lalu pada tahun 2009 mereka mendapatkan modal dari China Investment Corporation yang gede banget, 1,9 miliar US dollar. Inilah yang membuat mereka memiliki hutang yang banyak banget, dengan 12% cash coupon per tahun dengan IRR sebesar 19%. Ini gede banget bunganya ya. Jadi ya mirip-mirip KPR dan kredit usaha gitu. Lalu pada tahun 2010 dilaksanakan transaksi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, atau ini private placement. Jadi hanya yang terpilih saja yang bisa melakukan penebusan. Jadi meskipun Anda pemegang saham, tapi kalau nggak terpilih ya nggak bisa. Ya, kecuali kalau dia itu
right issue yang bisa memesan terlebih dahulu. Tapi ini private placement, jadi harus dipilih-pilih. 2011 mereka melakukan pembayaran cicilan tranche A yang 1,9 triliun 1,9 miliar US dollar itu. Jadi mereka bayar dulu 600 juta dulu. Lalu sisanya masih banyak juga sih. Lalu pada tahun 2012 lalu melalui rapat diputuskan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 2013 melalui rapat sekali lagi mereka juga langsung melakukan perubahan sekali lagi, sekaligus merayakan ulang tahun ke-40. 2014 mereka menyetujui penawaran umum terbatas ya RUPS, dan juga mereka menawarkan hal tersebut untuk sekaligus nambah modal untuk membayar hutang. 2015 mereka melakukan rapat sekali lagi dan perubahan lagi ya anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Lalu selanjutnya pada tahun 2016 mereka melakukan restrukturisasi ya, meraih 99,8% dukungan kreditur berjamin dan 100% kreditur tidak berjamin. Jadi ini sudah terlihat bagaimana mereka sudah terkena proses PKPU ya, karena hutang yang gede banget. 2017 melakukan right issue sekali lagi untuk menambah hutang. Jadi ini perusahaan hutangnya terlalu gede sampai mereka harus right issue berkali-kali. Kasian banget, jadi investornya modalnya makin harus dikeluarkan nih untuk perusahaan tersebut. Lalu mereka melakukan apa lagi dan melakukan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sekali lagi. 2019 mereka mencatatkan pembayaran secara tunai sebesar 134,7 juta untuk tranche A ya. Masih dikit sih, ini masih hutangnya banyak banget. Dan juga mencatat penjualan tertinggi sepanjang sejarah sebesar 87,7 metrik ton batu bara pastinya. 2020 mereka melakukan perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi lagi. Lalu sekaligus pembayaran total hutang mereka 300-an juta US dollar. 2021 mereka melakukan rapat dan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi sekali lagi, dan sekaligus pembayaran total sebesar 400-an juta US dollar atas pokok dan kupon tranche A selama tahun 2021. Jadi bisa dilihat bahwa hutang mereka masih gede banget ya, pembayarannya masih tersisa miliaran US dollar. Tapi akhirnya pada tahun 2022 Grup Salim masuk, hutang mereka terbayarkan. Jadi alasan kenapa Salim Group mau masuk ke perusahaan yang hutangnya gede banget seperti ini, nanti kita akan lihat ya. Jadi untuk sekilas tentang sejarahnya sih panjang banget. Mereka dari bidang perhotelan masuk ke batubara. Untuk prospeknya di bidang batubara sekarang bagaimana? Untuk 2023 kurang bagus. Jadi kita harus hati-hati kalau mau masuk ke bumi juga. Termasuk Salim Group, saya juga kurang tahu ya kenapa Salim Group mau masuk di momen-momen seperti ini. Nanti kita akan lihat. Sekarang kita lihat pemegang sahamnya terlebih dahulu. Ada Mats Energy memegang 45%. Ini Grup Salim yang dari Hong Kong itu. Porsi publiknya 27% ya. Jadi masih di bawah 50%, berarti aman. Kita coba lihat beritanya sih aman-aman aja. Ya, lewat Hong Kong Grup Salim ikut patungan di private placement bumi senilai 24 triliun. Gede banget ya. Itu sekitar miliaran dolar untuk hutangnya lah. Sekarang kita akan lihat laporan keuangan dari para bumi ini yang sudah update sampai kuartal keempat tahun 2022. Udah update banget. Langsung aja kita lihat, kita ini LKT audited. Ini dia. Kita lihat dulu yang di atas dulu. Saya udah pernah buka di sini laporan keuangannya. Untuk laporan keuangannya udah diaudit ya. Menurut dari PT Bumi Resource dari Amir Abadi Yusuf ya. Menurut opini mereka laporan keuangannya itu disajikan secara wajar, jadi aman-aman aja. Udah diaudit oleh akuntan independen. Langsung aja kita lihat cashnya bagaimana. Cashnya di sini sekitar 67 juta US dollar. Lalu hutangnya bagaimana? Hutangnya sebesar, jangka pendeknya itu sebesar 922 juta US dollar. Masih cukup gede sih sebenarnya, jadi harus berhati-hati. Sekarang kita lihat pendapatannya bagaimana. Pendapatannya datang dari mana aja? Pendapatan 1,8 miliar US dollar. Lalu dengan beban pokok pendapatan 1,4 miliar US dollar. Dapat laba bruto 370 juta US dollar. Dikurangi ditambahin juga dari beban dan pendapatan lain-lain, dapatlah laba yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu 525 juta US dollar, sekitar 7-8 triliun.
8 triliun ya di sini ya. Dengan PER 5,9 kali. Ini udah masuk watchlist standar, cukup bagus. Marginnya juga cukup sehat. Operating profit margin 12%, net profit margin 28%. Kebanyakan pendapatannya ini datang dari ini ya, dari atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama, karena diketahui bahwa mereka ini memiliki anak perusahaan seperti KPC yang produsen batubara terbesar di Indonesia. ROE-nya juga bagus 33%, cuman cash ratio-nya cuma 7%. Nah, ini harus diperhatikan. Kita sekarang lihat pendapatannya datang dari mana aja. Oke, pasti datangnya dari batubara, karena udah bukan rahasia lagi sih. Perusahaan-perusahaan di Indonesia terkenal dengan perusahaan batubara yang ekspornya sangat besar sekali. Di sini kita bisa lihat penjualan batubaranya dari ekspor itu 1 M US dollar. Lalu lokalnya 804 juta US dollar. Totalnya 1,8 M. Lalu untuk emas itu cuma 10 juta US dollar. Lalu jasanya itu cuma 1,5 juta US dollar. Jadi memang ada emas sih di sini, tapi masih kecil banget porsinya di pendapatan. Jadi masih kebanyakan datang dari batubara. So, kalau ditanya apakah menarik dari sisi pendapatan, masih kurang ya, karena diversifikasinya kurang nendang. Cuman udah ada emas sih. Kita lihat ke depannya emas itu bakal bermain seberapa banyak di pendapatannya. Dan inilah pergerakan saham daripada Bumi sejak tahun 2022 itu penaikannya sangat drastis, udah 2 kali lipat lebih. Pernah gocap soalnya. Transaksi hariannya 18 M, ini bagus. Tapi kalau ditanya apakah Bumi ini menarik? Bagi saya sih masih belum menarik ya. Kalau ditanya perusahaan batubara apa yang lebih menarik? Nah, di sini sudah banyak banget. Tapi sektornya lagi down banget teman-teman. Saran saya sih palingan kejar capital gain daripada dividennya aja. Tapi kalau untuk investasi sih kurang menarik, karena sekarang sektor batubara lagi down banget. Kebutuhan akan batubara udah menurun drastis. Sekarang bukan akhir tahun, bukan musim dingin. Eropa juga sepertinya udah jerah, terkena efek daripada mereka tidak mau mengimpor batubara daripada Rusia. Akhirnya kena juga, mereka juga kesusahan, jadi kemungkinan mereka bakal jerah sih. Jadi kita harus berhati-hati dengan sektor batubara. Palingan kalau mau capital gain dari dividennya sih boleh-boleh aja. Jadi gitu aja pembahasan daripada Bumi, perusahaan batubara daripada Bagri dan juga Salim Group. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.